Bab 83, Giliran aku menindasmu. Linda ingat dengan jelas saat Robin baru mulai pesan mobil. Dia sangat kaya, tidak beli secara kredit, langsung beli tunai. Saat ini, karena kata-kata Michael, dia berubah pikiran jadi beli secara kredit. Sejujurnya, saat Michael bilang mau kredit, Linda langsung teringat kata-kata Stephen. Tidak punya uang, sengaja pura-pura pamer pada keluarga Cahyadi. Atau dia mungkin punya uang untuk uang muka, tapi nggak punya uang untuk bayar secara penuh. Namun sikap Robin membuat pemikirannya mulai goyah lagi. Coba kamu hitung, berapa uang mukanya kalau kredit, berapa cicilan tiap bulan. Robin berkata pada Linda. Tentu saja dealer mobil suka pelanggannya beli secara kredit. Meski keuntungan bunganya bukan mereka yang dapat, tapi mereka bisa dapat keuntungan dari nomor plat, administrasi kredit dan lain-lain. Linda hitung secara kasar, lalu berkata, "Kak, harga mobil Phantom ini 17,54 miliar. Kalau ditambah pajak pembelian, pajak mobil mewah dan biaya lainnya, harganya sekitar 24 miliar. 24 miliar. Saat mengatakan harganya, Linda merasa sesak napas. Dia hanya orang biasa, mana bisa paham kesombongan orang kaya. Kalau dia bisa berhasil menjualnya, hanya komisi saja, dia bisa dapat puluhan juta. Komisi mobil tidak setinggi komisi rumah, tapi penjualan mobil semacam Rolls-Royce, cukup jual satu unit saja, dia bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama. Coba hitung uang muka dan cicilannya," kata Michael. Berbagai macam pajak itu nggak termasuk dalam uang muka, dihitung 30% dari harga mobil, yaitu 2 miliar. Linda berkata, kalau kredit selama 3 tahun, cicilan tiap bulan kurang lebih 340 juta, ditambah bunga, kurang lebih 40 juta, masih oke? Michael menganggukkan kepala, "Ambil kontraknya, kita tanda tangan, aku masih ada urusan." Hingga Michael dan Robin pergi, Linda masih tak menyangka, Michael benar-benar beli sebuah mobil, Rolls-Royce. Dan itu adalah mobil Phantom yang harganya 24 miliar. Perlu diketahui, Michael telah bayar uang tanda jadi sebesar 2 miliar. Dia tidak mungkin berpura-pura dengan 2 miliar itu, kan? Michael juga tak peduli apa yang Linda pikirkan. Dia minta Robin mengantarnya ke pasar makanan laut impor untuk beli kepiting, lobster dan yang lainnya, kemudian ke mall untuk beli rokok dan bir, lalu pulang ke kompleks Citra Raya. Dia sisakan sedikit untuk makan siang Nelson dan Yulia. Michael mengajak Celine ke Telway Internasional lagi. Dia mau borong 2 wilayah jauh itu. Itu adalah kampung Charlotte di kota Ternate. Meski Andy dan istrinya sudah bertahun-tahun pindah ke kota, tapi saudara-saudara kandungnya, sepupunya, masih tinggal di desa Permai kota Ternate. Masalah pembelian makanan laut di tahap awal, mungkin masih perlu bantuan orang-orang ini. Jadi, hari ini Michael ingin bawa Charlotte pergi mengunjungi Andy dan Mary lagi. Saat sampai di Telway Internasional, Michael menemukan bahwa Owen sudah kembali. Sepertinya baru kembali, ia tampak lelah, sedang membicarakan sesuatu di bagian proyek. Michael datang tanpa diundang, menarik perhatian semua orang di bagian proyek. "Pak Michael," Owen tampak terkejut, "kenapa Bapak bisa datang? Tahu aku baru sampai." "Ya, Jetty, bawa Celine datang menyambutku." "Sambut apa? Aku datang jemput istriku." Michael mengalihkan pandangannya. Owen juga tidak canggung, dia memang sedang bercanda. Michael bawa putrinya datang, siapa lagi yang dia cari kalau bukan Charlotte? "Kalau begitu, adik ipar cepatlah pulang, jangan buat Celine menunggu," kata Owen. Mendengar kata-kata ini, orang-orang di bagian proyek saling memandang. Adik ipar yang mana? Siapa Pak Michael?" Owen begitu sungkan padanya. Di bawah tatapan mereka, wajah Charlotte tersipu, perlahan-lahan jalan ke arah Michael. Orang-orang di bagian proyek pun mengerti. Ternyata, adik ipar yang Owen sebut itu adalah Charlotte. Saat ini, semua rumor tentang hubungan buruk antara Charlotte dan Owen telah terungkap semuanya. Orang bodoh pun bisa menebaknya. Itu pasti karena Michael. Makanya Owen menyerahkan proyek Sentral Agung pada Charlotte. "Charlotte, beberapa proyek itu kamu kerjakan di rumah aja, kalau nggak ada hal penting, nggak perlu datang ke kantor." Owen berteriak di belakang. Charlotte semakin merasa malu. Dia menarik Michael keluar, sambil berkata, "Kenapa kamu tiba-tiba datang ke kantor? Aku lagi kerja." "Gimana pandangan orang lain nanti?" Sebelumnya Robin pernah bilang, orang-orang sangat menginginkan proyek-proyek itu, kamu cuma staff biasa, tapi bisa dapat proyek itu, mungkin mereka akan ngomongin kamu, kan? Michael berkata sambil tersenyum. Charlotte sedikit terkejut, "Kamu datang untuk mengungkapkannya?" "Tentu saja, aku harus lindungi istriku," Michael berkata dengan serius. "PVT." Charlotte tak tahan dan tertawa. Hatinya tersentuh. "Sudahlah, lain kali kamu nggak boleh begini lagi, bagaimanapun juga aku digaji. Lagi pula perusahaan Telway Internasional juga bukan milik Pak Owen, nggak boleh menyulitkannya," kata Charlotte siap. Michael memberi hormat. "Papa lucu," Celine berkata sambil tertawa. Michael mengusap kepala Celine, dan berkata, "Hari ini aku datang masih ada satu hal lain, mau minta kamu ikut
pulang bersamaku, aku ada bisnis kecil di kota Ternate. Mungkin butuh bantuan orang tuamu. Orang tuaku, bisnismu triliunan, apa yang bisa mereka bantu? Kata Charlotte. Kota Ternate dekat laut, aku berencana borong satu wilayah laut di sana. Kebetulan paman-pamanmu juga pelaut. Nanti bisa bantu aku jual makanan laut. Michael menjelaskan. Ekspresi Charlotte sama seperti Robin. Michael juga tertarik pada uang, pedagang makanan laut. Charlotte yang cantik, bantu aku. Kalau aku datang ke rumahmu sendiri, akan sedikit canggung. Michael menunjukkan ekspresi memohon. Mama, aku juga kangen kakek dan nenek. Mama ikut pulang. Ya, Celine membantu papanya memohon. Tentu saja Charlotte tak mungkin menolaknya lagi. Ini kesempatan bagi Michael untuk menjalin hubungan baik dengan orang tuanya. Kalau begitu, kalian tunggu sebentar. Aku minta cuti dulu. Selesai bicara, Charlotte langsung berlari. Meski Owen sudah memberikan izin, tapi Charlotte tak ingin dibicarakan orang. Dia tetap mengisi form cuti, paling dipotong gaji. Benar-benar wanita yang gesit. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara wanita dari belakang Michael. "Kamu siapa?" tanya Michael. "Aku Gloria, teman baik Kak Charlotte di kantor." Gloria meletakkan kedua tangan di pinggangnya, berkata dengan galak. "Kamu mantan suami Kak Charlotte, kan? Walau aku nggak tahu apa hubunganmu dengan Pak Owen, tapi aku peringatkan, Kak Charlotte orang baik. Kalau kamu berani main tangan lagi, aku akan minta pacarku menghajarmu." Michael tersenyum. "Sepertinya kamu belum punya pacar, kan? Gimana kalau aku kenalin seseorang? Kamu tahu." Aura Gloria tiba-tiba melemah. "Sebenarnya Charlotte juga pernah cerita soal kamu. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Kelak kalau butuh bantuan, bilang aja," kata Michael dengan serius. Mendengar kata-kata ini, Gloria teringat ekspresi bahagia Charlotte akhir-akhir ini. "Kalian udah baikan?" tanya Gloria. Michael tersenyum pahit. "Belum bisa dibilang baikan, tapi udah lebih baik dari sebelumnya. Aku harus lebih berusaha agar dia kembali padaku. Lelaki memang begini, gak menghargai. Saat memiliki, udah kehilangan baru nyesal." Gloria mendengus. "Bibi, papa orang baik. Bibi nggak boleh ngatain papa." Celine membela Michael. Dulu Gloria pernah bertemu Celine beberapa kali, tentu saja mengenalnya. "Kamu masih kecil, belum ngerti. Kamu harus selalu awasi papamu. Kalau dia menindas kalian, segera lapor pada Bibi. Bibi akan membalasnya. Paham?" Gloria mengusap-usap hidung Celine. "Paham." Celine tampak sangat tidak sabar. Saat ini, Charlotte berjalan kemari. Gloria juga tak mengatakan apa-apa. Lagi, dia menunjukkan kepalan tinjunya ke arah Michael dengan ekspresi galak. Kemudian baru kembali ke bagian proyek. "Tadi itu Gloria, dia bilang apa?" tanya Charlotte. "Dia bilang, kamu wanita yang paling baik di dunia, minta aku jangan menindasmu lagi," kata Michael sambil tersenyum. Charlotte mengangkat sudut bibirnya. "Kalau begitu, kamu masih berani menindasku?" "Apa aku berani? Kalau begitu ke depannya, giliran aku yang menindasmu." Michael. Bab 84, walau dia sangat kaya, tetap tak bisa dibandingkan denganmu. Pukul 11,3 siang. Sekeluarga 3 orang naik mobil Audi Q7. Pergi ke kompleks Mandala di Kabupaten Malaya. Jam segini, setiap keluarga sedang memasak. Tercium berbagai aroma wangi makanan, membuat Michael merasa sedikit lapar. "Aku benar-benar mau makan ikan mas goreng dan ayam betutu buatan ibu," Michael berkata sambil membawa banyak barang. "Kamu hibur mereka dulu, kalau tidak, jangankan ayam betutu, bahkan ampas minyak pun gak akan bisa kamu makan." Charlotte menatapnya. Sekarang Charlotte sudah lebih terbuka, setidaknya tidak sedingin sebelumnya. "Bisa makan sedikit ampas minyak juga." "Boleh, aku tidak pilih-pilih makan," kata Michael. Sambil bicara, mereka sudah tiba di rumah nomor ke-502. Charlotte mengetuk pintu, Mary pun keluar. "Charlotte, kenapa kalian pulang?" kata Mary dengan gembira. "Ibu, aku pulang menjenguk ibu dan ayah," kata Charlotte. Cepat masuk, cepat masuk." Belum selesai bicara, Mary melihat Michael di belakang. Mungkin karena kejadian saat itu, membuat pandangan Mary terhadap Michael berubah. Sikapnya sudah tidak setegang sebelumnya. Berkata, "Michael juga datang, ayo cepat masuk." Andy sedang duduk, membaca koran dengan kacamata minus tuanya. Ketika melihat Michael sekeluarga masuk, dia mengira matanya bermasalah, segera melepaskan kacamata. "Ayah." Michael menyapa dengan canggung. "Kalian?" Andy bingung. "Ayah, aku lapar, mau makan ikan mas goreng dan ayam betutu buatan ibu," kata Charlotte sambil memegang perutnya. Celine menirunya. "Kakek, aku juga lapar." "Sayang, sini," kakek gendong. Andy buru-buru menggendong Celine, kemudian berkata sambil menunjuk. "Charlotte, tiap hari seperti orang kelaparan, setiap kali pulang, ibumu selalu membuat makanan enak, tapi kamu juga tidak gemuk-gemuk." Tentu saja Charlotte mengerti apa yang Andy maksud.
Ayah, aku akan jadi jelek kalau gemuk. Mana ada pria suka perempuan yang gemuk. Kamu kurus juga tidak ada yang menghargaimu. Andy berkata dengan dingin. Charlotte menatap Michael, lebih baik dirinya diam saja. Hati Andy sangat tidak senang, apapun yang dia katakan selalu bisa dihubungkan dengan Michael. Kenapa hari ini kalian ada waktu, bahkan pulang bersama-sama? Andy bertanya lagi. Michael berkata, ayah, hari ini aku beli sedikit makanan laut di pasar ikan, aku rasa, ayah pasti suka, aku orang Ternate. Makanan laut apa, yang belum pernah aku makan? Andy sengaja menggerakkan alisnya. Andy tidak mengatakan apa-apa, saat Michael pergi waktu itu. Tapi, ini baru beberapa hari, Charlotte malah membawa Michael pulang lagi. Andy merasa kecewa, jelas-jelas sudah cerai, kenapa putrinya begitu bodoh? Memang dia tidak bisa hidup tanpa Michael? Dia tahu Charlotte tidak tega, tapi tidak tega juga harus lihat situasi. Berhubung sudah cerai, seharusnya jaga jarak. Michael meletakkan rokok dan bir yang ada di tangannya, kemudian membuka beberapa kotak termal. Udangnya besar sekali. Mary terkejut. Ibu, ini lobster impor dari luar negeri. 1-2 kg 600 sampai 800 ribu. Charlotte bantu Michael menjelaskannya. Mahal sekali, satu ekor ada 2 sampai 3 kg, kan? Barang yang begitu mahal, kenapa kalian beli ini? Mary mengeluh. Andy juga berkata, makanan yang kamu bawa waktu itu masih belum habis, kalau dapat uang, tabung saja, jangan boros. Untuk ayah dan ibu, bagaimana bisa dibilang boros? Kalau ayah suka, aku bisa beli seluruh lautnya, kata Michael. Andy tertawa dengan emosi, kamu kenapa sekarang? Dulu kamu tidak begitu pandai bicara, dulu aku memang orang bodoh, entah keburu atau tidak menyesal sekarang. Michael diam-diam menatap Andy. Keburu atau tidak, aku tidak berhak mengatakannya. Andy mendengus, berkata aku ajak Celine pergi beli ikan, kalian berdua pulang juga tidak kasih tahu, ibumu tidak siapkan makanan untuk kalian. Ayah istirahat saja, aku yang pergi beli. Michael buru-buru berlari keluar. Setelah dia pergi, barulah Andy berkata sambil mengerutkan kening, waktu itu, dia kemari, aku cuma menendang dia 2 kali, tidak memakinya seperti dulu, karena aku khawatir dia akan marah dan menindas kalian lagi. Tapi, sekarang kenapa? Bukannya sudah cerai? Kenapa pulang bersama lagi? Charlotte mengatupkan bibirnya, ayah, ibu, kalian sadar tidak? Michael sepertinya sudah berubah. Iya, kakek, nenek, papa sudah berubah menjadi baik. Sekarang dia adalah papa terbaik di seluruh dunia. Celine juga menganggukkan kepala. Waktu itu dia datang, memang sudah beda dengan yang dulu. Ayahmu menendangnya, adikmu memarahinya, dia tidak melawan dan tidak membalas sama sekali. Terakhir dia bahkan masih mentransfer 40 juta ke ayahmu, kata Mary. Charlotte, ayahmu ini sudah tua. Andy berkata, dilihat dari 2 kali ini, Michael benar-benar sudah berubah. Tapi, ayah juga tahu masalah kalian. Sebelumnya, ayah takut dia punya rencana jahat. Setelah tercapai, akan berubah lagi. Kamu putri ayah satu-satunya, seumur hidup ini ayah tidak pernah memukul kamu. Kamu harus menanggung penderitaan. Itu, ayah sedih, apa kamu tahu? Ayah paling memahamimu, dia cuma bilang beberapa patah kata saja. Kamu sudah tidak tega. Kalau hal lain, itu tidak apa-apa, tapi ini berhubungan dengan hidupmu. Ayah tidak mungkin diam saja, kan? Ayah tidak minta kamu cari orang kaya, menjalani hidup yang mewah. Tapi kalau dia bahkan tidak bisa memberimu kehidupan yang stabil, untuk apa kamu bersamanya? Jangan bilang kamu sudah punya anak. Tidak ada yang mau sama kamu lagi. Lebih baik kamu tidak menikah selamanya. Jadi, tidak perlu menderita begini. Mendengar kata-kata ini, Charlotte tidak tahan lagi, ia menangis di pelukan Andy. Apa yang kamu katakan? Charlotte sudah dewasa, dia punya pilihan sendiri, kata Mary. Pada saat ini, ponsel Andy tiba-tiba berdering. Charlotte merapikan riasannya, tidak ingin membiarkan Michael melihatnya. Menangis. Telepon dari adikmu, kata Andy. Charlotte berkata tanpa sadar, jangan kasih tahu dia, kita pulang. Andy menghela napas dan mengangkat telepon. Ayah, Linda bekerja di dealer mobil Rolls-Royce, aku pernah kasih tahu ayah, kan? Kata Stephen. Kenapa? Andy balik bertanya, tadi siang, bajingan itu ke sana dan memesan 1 unit mobil, kata Stephen. Suara ponsel Andy sangat besar, Charlotte bisa mendengarnya dengan jelas, ia pun mengerutkan kening. Bukannya kakakmu sudah bilang, jangan panggil dia bajingan lagi, namanya Michael, kamu tidak punya kuping, ya? Andy berkata dengan dingin. Hal-hal yang dia lakukan pada kakakku, itu, aku tidak akan lupa, memanggilnya bajingan, sudah memberinya muka. Stephen berkata dengan marah. Cepat katakan ada apa, kalau tidak, ayah tutup teleponnya. Andy berkata, dengan tidak sabar. Entah dia dapat uang dari mana, hari ini dia memesan 1 unit mobil Rolls-Royce Phantom seharga 24 miliar. Kelopak mata Andy berkedut seketika, angka 24 miliar ini, hampir membuatnya jantungan. Teringat barang-barang yang Michael bawa pada kunjungan kedua kali ini, Andy bisa memastikan, Michael dapat uang banyak.
Charlotte sangat tidak berdaya. Sebenarnya dia tidak ingin ayahnya tahu bahwa Michael sudah punya uang. Dia berharap ayah dan ibunya bisa tersentuh oleh ketulusan Michael, tanpa tahu masalah uang. Dalam beberapa hal, jika berhubungan dengan uang, maka akan mengubah maknanya. Tidak disangka, Stephen malah mengungkapkannya, sebanyak apapun uang yang dia dapatkan, juga tidak ada hubungannya denganmu. Kata Andy, memang tidak ada hubungannya denganku, aku juga tidak mengharapkan uang kotor itu. Aku takut, setelah dia punya uang dan kekuasaan, akan pergi, mengganggu kakakku lagi. Kata Stephen, sudahlah, kalau tidak ada apa-apa, aku tutup teleponnya. Andy menutup telepon, kemudian menatap Charlotte. Dia ganggu kamu, apa ayah tidak tahu sifatku? Kalau dia sungguh mengganggu aku, apa aku akan bawa dia pulang? Charlotte menggelengkan kepala, kalau begitu, kamu mengharapkan uangnya, ayah? Charlotte mengentakkan kakinya dengan marah. Andy menghela napas panjang, ada beberapa hal tidak bisa dibeli dengan uang. Di hatiku, walau Michael sangat kaya, tapi juga tidak bisa dibandingkan denganmu, mengerti?